Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan pada pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan tubuh yang sehat dan siap untuk menerima berkat-berkat yang baru. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu sepanjang malam bagi kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Amsal pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ia membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini saya memberikan judul yaitu wanita tangguh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, merenungkan seorang sosok wanita yang luar biasa, tentunya kita merenungkan kitab atau kisah tentang Amsal ini memberikan satu motivasi bagi seorang istri bagaimana menjadi seorang wanita yang tangguh. Wanita yang tangguh bukanlah sekedar wanita yang kuat secara fisik, tetapi juga kuat dalam iman, dalam karakternya dan tindakannya sehari-hari.
Ia adalah wanita yang takut akan Tuhan tentunya, bijaksana, rajin, dan penuh kasih. Ia tidak hanya fokus kepada kepentingan pribadi, tetapi juga peduli kepada keluarga, masyarakat, dan pelayanannya. Nah, seperti apa kualitas daripada seorang wanita tangguh? Yang pertama, seorang wanita tangguh adalah wanita yang takut akan Tuhan. Dasar dari segala kekuatan dan kebijaksanaan seorang wanita tangguh adalah takut akan Tuhan. Ia menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidupnya, dan dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Seorang wanita tangguh yang takut akan Tuhan tentunya akan disertai oleh Tuhan, akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengerjakan segala sesuatunya yang tidak dapat dia pikirkan, yang tidak bisa dia lakukan, karena Tuhanlah sumber daripada segala sesuatunya. Kemudian yang kedua, kualitas wanita tangguh adalah seorang wanita yang rajin. Wanita tangguh tidak pernah berhenti untuk bekerja. Ia selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya. Apalagi di zaman saat ini, kita melihat bahwa banyak wanita yang bekerja dan melakukan aktivitas yang begitu luar biasa. Dan pagi hari ini saya mau katakan, salah satu kualitas wanita tangguh adalah memiliki sikap yang rajin untuk bekerja dan melakukan segala sesuatunya itu dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kemudian yang ketiga, kualitas orang wanita tangguh adalah bijaksana. Ia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan menyelesaikan masalah tentunya dengan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya kebijaksanaan ini dimiliki oleh seorang wanita tangguh di dalam sebuah keluarga agar dia dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan dapat menyelesaikan masalah, bukan menambah sebuah masalah menjadi lebih rumit. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu kasih. Kasihnya tentunya meluas tidak hanya kepada sebuah keluarga, tetapi juga kepada sesama. Ia aktif dalam pelayanan dan memberi kepada yang membutuhkan. Ini adalah kualitas wanita tangguh. Beberapa contoh tokoh-tokoh wanita tangguh di dalam Amsal, di dalam Alkitab, mulai dari kisah seorang Rut, seorang menantu yang setia dan beriman. Kemudian ada Esther, seorang ratu yang berani untuk membela bangsanya melalui doa dan puasa. Dia dapat melakukan suatu hal dan mencatat suatu sejarah yang luar biasa bagi bangsa Israel. Kemudian Maria, ibu Yesus yang penuh dengan iman dan kerendahan hati. Dan ada tokoh-tokoh seorang wanita tangguh di dalam Alkitab yang begitu banyak. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mana kita dapat menjadi wanita tangguh seperti yang digambarkan di dalam Alkitab ini, atau seperti yang disebutkan oleh seorang Amsal ini. Yang pertama, untuk menjadi seorang wanita tangguh, yaitu perlu memupuk suatu hubungan dengan Tuhan dengan cara berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan. Maka kita akan memperoleh kekuatan dan hikmat yang kita butuhkan. Bukankah begitu banyak orang berkata bahwa seorang istri atau itu adalah tiang sebuah doa? Maka untuk menjadi seorang wanita tangguh, pupuklah hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doamu. Membaca Alkitab dan merenungkannya, maka engkau akan memperoleh kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan. Yang kedua, yaitu seorang wanita tangguh, dia mengembangkan talenta yang dia miliki. Setiap wanita tangguh memiliki talenta tentunya yang unik, yang dapat digunakan baik untuk kepentingan keluarga, rumah tangga, anak-anak, suami, atau dimanapun dia pergi dan berada. Jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa takut, khawatir, tetapi kembangkan apa yang engkau miliki, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu menjaga keseimbangan hidup. Selain berperan sebagai seorang istri dan ibu, maka seorang wanita tangguh juga perlu memperhatikan
kesehatan fisik dan spiritualnya. Menjaga keseimbangan hidupnya sangat penting sekali, saudara. Jadi bukan mengerjakan segala sesuatu tanpa pertimbangan, tetapi mengerjakan segala sesuatunya sambil berdoa dan memohon hikmat daripada Tuhan, sambil menjaga keseimbangan hidupnya. Kemudian yang terakhir, yaitu seorang wanita tangguh, bergabunglah, milikilah suatu komunitas tentunya dengan wanita-wanita yang tangguh juga. Bukan wanita-wanita yang setiap hari menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang tidak baik tentunya, tetapi menghabiskan waktu mereka dengan persekutuan-persekutuan di gereja, persekutuan di dalam doa, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi seorang wanita tangguh adalah sebuah perjalanan. Tidak ada yang sempurna, tetapi saya percaya dengan pertolongan Tuhan, para istri dimanapun berada, kalian dapat terus bertumbuh dan berkembang dan melakukan segala yang terbaik untuk Tuhan, seperti yang digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bersama dengan engkau, dan Tuhan akan pakai engkau menjadi berkat, menjadi berkat baik di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat, bahkan kemanapun engkau pergi dan berada, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kasih dan kemurahan-Mu bagi kami, di mana pagi hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, khususnya bagi seorang ibu rumah tangga, seorang istri, bagi seorang suami, seorang ibu bagi anak-anaknya, bahwa mereka adalah seorang ibu yang tangguh dalam mengerjakan segala tugas tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, mereka boleh menjadi wanita yang hebat, para istri yang hebat, yang luar biasa, seorang ibu yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan Tuhan, tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan pada saat pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripadamu. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta karunia-karunia baru adalah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuh kita terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.